Bu Erna. Iya, Bu. Halo, silakan. Bu Erna, observernya siapa? Ibu suaranya jelas. Jelas, Bu Erna. Jelas, Pak jelas. Alfred sama Pak Priston. Pak Alfred Jelas, sama Ibu? Pak Priston. Jelas ya? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Iya, betul, Ibu. Ya, mulai aja ya, Bu ya. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, Baik, Bu. alhamdulillah. Ya, silakan kalian dirapihin dulu tempat duduknya ya. Yang ada sampah, tuang dulu ke tempat sampah. Ya, Lina, rapikan dulu tempat duduknya. Ya, sudah, Bu. Sudah Itu bersih, ada tisu, Bu. ya. Dibuang dulu ke tempat sampah. Bu, udah, Bu. Ya. Oh, sudah bersih, udah rapi ya semuanya ya, udah bersih. Silakan sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan Ahmad pimpin dulu berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai Ya, pelajaran silakan pada Ahmad siang, pimpin dulu berdoa. ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ahmad ya sudah memimpin doa. Sekarang Ibu mau absen sambil ngisi dulu agenda kelas ya. Ibu absen dulu. Semuanya hadir semua ternyata ya, alhamdulillah hadir semua. Tapi kemarin Ade tidak masuk ya, Ade? Ada sakit? Iya, Bu. Udah sehat, Ade? Udah, Bu. Udah sehat. Sekarang saya udah Ade sudah sehat? Kalau udah sehat ya. Nanti kalau izin sakit ya biar Ibu tidak apakan. Jadi Ibu telat nih, asalnya diapakan. Soalnya adanya sedang sehat. Tolong nanti kalau izin tidak masuk tolong kasih kabar ya. Iya, Ya, Bu. semangat Adek ya. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang spesifikasi dan atribut produk ya. Spesifikasi. Ada yang masih ingat tentang spesifikasi produk? Silakan, ada yang masih ingat? Spesifikasi. Ada Saya, Bu. Ya, Bu. Spesifikasi kemarin kita sudah bahas. Itu terdiri dari. Silakan Dewi Sriani, apa itu spesifikasi produk? Kemarin kita sudah bahas spesifikasi produk. Oh iya, Bu Lina, iya. Diam. Ya, Bu, spesifikasi produk di sana ada apa, Bu, memahami kebutuhan dan keinginan pembeli, mengidentifikasikan pesaing. Itu, Bu. Ya, terima kasih Lina sudah
masih ingat tentang materi pelajaran kita minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu tentang karakteristik produk. Mungkin kalian sudah tahu ya, ada yang pernah dengar gak kata karakteristik produk? Ciri-ciri produk ya, Bu? Pernah dengar karakteristik Pernah, produk? pernah, Bu. Ciri-ciri produk ya, Bu? Kalian pernah membeli suatu produk? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oh iya, betul ya, ciri-ciri produk. Nah, ya. Iya, ciri-ciri produk. Nah, kita akan hari ini ya, tapi Ibu tampilkan dulu ya. Ya. Ya, Ibu tampilkan dulu PowerPoint-nya ya, sebentar ya. Ya, Bu. Oke, sudah tampil PowerPoint-nya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, apa sudah tampil? Alan? Nah, ya. Kita akan membahas hari ini ya, kita pelajaran penataan produk akan membahas tentang karakteristik produk. Karakteristik produk ini berasal dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya itu dari ya, kompetensi dasarnya yaitu memahami karakteristik produk, drink, food, dress, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Kemudian melakukan pengelompokan karakteristik produk drink, food, dress, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Kemudian indikator yang akan kita bahas itu tentang mendeskripsikan karakteristik produk, kemudian mendeskripsikan pengelompokan karakteristik produk yang akan didisplay. Nah, tujuan kita mempelajari karakteristik produk yaitu untuk diharapkan nanti kalian dapat mendeskripsikan karakteristik produk, kemudian dapat mempresentasikan pengelompokan karakteristik produk supermarket. Nah, materi yang akan dibahasnya yaitu tentang pengertian karakteristik produk, kemudian mendeskripsikan karakteristik produk. Ya, kita ini akan membahasnya tentang karakteristik produk. Tetapi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang karakteristik produk, nanti Ibu akan membuat kelompok ya. Di sini ada 10 orang. Akan dibuat kelompok, tolong diingat kelompoknya ya. Kelompoknya yang pertama itu kelompok 1 ada Herlina, kemudian Ayani, kemudian Alfred. Ya, kelompok 2-nya ada Ahmad, Dewi, Peri, dan Ade. Kelompok 3-nya Enda, Kristen, dan Dewi Sri. Ya, diingat ya nama kelompoknya ya. Iya, Sebelum Bu. kita melakukan, ya, ingat ya, tolong diingat kelompok-kelompoknya. Kemudian ya, nanti kita akan diskusi, tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu paparan yang akan Ibu jelaskan dan tolong perhatikan baik-baik tentang gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan. Kalau ada yang tidak paham, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Ya, udah siap ya? Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik produk. Nah, sekarang sebelumnya apa itu ya karakteristik produk? Tadi
Lina sudah mencoba menjawab. Menurut Lina tadi ada yang karakteristik produk itu ciri-ciri produk. Ya, ciri-ciri apa? Ciri-ciri produk ya. Nah, sekarang kalian untuk lebih memahami tentang karakteristik produk, tolong diperhatikan gambar-gambar kebutuhan pokok konsumen yang kalian tentu tahu kan kebutuhan konsumen itu banyak sekali. Nah, kita harus mengenali karakteristik produk tersebut. Nah, Ibu tampilkan gambarnya. Di sini banyak berbagai macam produk. Coba dilihat, saking banyaknya ini bertumpuk sekali Belum ya. tampil, Sampai Bu. bingung produknya. Ayo, belum tampil. Iya. Ya, udah ada? Masih Sudah tampil kompetensi gambarnya? dasar, Ibu. Masih kompetensi dasar, sebentar. Sudah muncul gambarnya? Belum, Ibu. Belum, sebentar ya. Ini mungkin jaringannya. Ya, sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ya. Bu. Ya, sudah terlihat ya. Ini banyak gambar-gambar produk kebutuhan konsumen. Nah, ini hanya mewakili, tidak belum semua tampilkan di gambarnya. Nah, menurut kalian tadi menurut Lina bahwa karakteristik produk itu ciri. Coba menurut kalian bisa nggak kalian membedakan ciri-ciri produk ini? Satu aja, silakan. Oh, iya. Produk ini, Pak. Kalian pernah lihat langsung produk ini? Pernah, Bu. Ya, silakan. Pernah. Ya, gimana Endang? Pernah membeli? Nah, ada cirinya enggak? Coba Endang pilih aja salah satu dari produk ini. Endang mau apa produknya? Ada minuman, kemudian di sini ada pakaiannya juga. Kemudian ada ya, Endang mau apa? Kalau minuman itu cirinya ini ya, Bu. Kemasan botol. Iya, salah satunya ada yang berbentuk kemasannya, ada yang botol. Kemudian apa lagi cirinya? Ada yang lain? Silakan Alfred. Bisa melihat ciri dan bagaimana Alfred? Ya, Bu. Gambar-gambarnya sepertinya tidak ada spesifikasi, Bu. Iya. Ada Bingung ya, karena banyak memang ini itu, tapi kan yang lebih jelas lagi saya. Ya, silakan. Ini minuman yang lebih jelas minuman. Cirinya, ciri dari minuman bagaimana karakter dari minuman. Ya, kalau minuman ini sih banyak dijual. Bisa nggak membedakan Alfred? Ya. Banyak dijual. Gimana Alfred? Halo? Banyak dijual di mana-mana. Iya, bisa ya. Kemudian seperti ini. iya, betul. Terima kasih Alfred. Ya, ini kita bisa melihat di sini kenapa karakteristik produk di sini maksudnya kan ciri ya, ciri dari suatu produk. Kenapa produk harus mempunyai ciri tersendiri? Nah, ini tujuannya supaya konsumen bisa memilih varian-varian dari berbagai macam produk yang diproduksi oleh produsen. Contohnya di sini Sosro. Sosro menciptakan varian supaya konsumen nanti bisa memilih produk yang dikeluarkan. Misalkan konsumennya lagi pengen yang manis-manis, pengen minuman teh manis. Nah, nanti ke Sosro menyediakan ada teh botol, kemudian ada
Presti. Beda lagi teh botol dengan Presti. Ini sama-sama produk semuanya ini ya, ini produk ada sosro, ada Presti juga sama produk dari teh botol sosro. Nah bedanya apa? Kalau Presti di sini bedanya teh tapi ada rasa buahnya. Rasa buahnya juga bermacam-macam. Ada yang tahu ini Presti rasanya apa aja buah-buahannya? Rasa apel, Bu. Fruity, Bu, itu, Bu. Ada rasa apa? Rasa Ya, madu, ada rasa madu. apel. Kemudian Rasa madu. rasa madu, betul. Blackcurrant. Ada rasa apa lagi? Rasa leci, Bu, rasa Blackcurrant, leci. betul sekali. Leci, betul. Nah, ini jadi banyak bervarian rasa yang dikeluarkan sosro supaya konsumennya bisa memilih produk mana yang mereka butuhkan, karena konsumen pasti membeli produk itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Nah kalau konsumennya lagi tidak mau yang manis-manis, misalkan pengennya yang air putih, sosro juga menyiapkan Prima botol ya. Prima botol itu airnya air putih, itu juga sama produk dari sosro. Jadi produsen pasti menyiapkan berbagai macam varian produk, tujuannya supaya konsumen nanti memilih produk yang bervarian, supaya konsumen bisa memilih variasi produk. Ini salah satu contoh karakteristik produk. Sampai sini jelas tentang karakteristik produk? Contoh dari minuman udah jelas ya? Jelas ya. Jadi kita bisa variannya saja, varian rasa, belum lagi dari bentuk kemasan. Tadi Enda berikan contoh kemasannya kata botol. Nah di sini Sosro memberikan varian lagi, ada yang botol, kemudian ada yang kotak, yang pouch, kemudian ada juga botolnya, ada yang botol plastik, ada yang botol botol beling ya, terbuat dari beling. Nah itu salah satu contohnya ya. Jadi kesimpulannya apa dong yang namanya karakteristik produk itu? Ada yang bisa menyimpulkan dari gambar ini karakteristik produk apa itu tadi? Selain ciri-cirinya, maksudnya ciri-ciri bagaimananya? Ada yang tahu? Silakan Dewi Mardiana. Belum bersuara Dewi Mardiana? Tak nyimak tadi Bu, ke toilet, maaf Bu. Oh, tak nyimak, ke toilet. Ya. Jangan nyari stro ya, itu jangan nyari dulu ya, Dewi. Ya. Ke toilet ya. Tidak menyimak. Yang lainnya, Ai, ada Ai? Ayani? Ya Bu, Ayani, ada. ada Ayani? Ada. Ada. Ayani bisa menjelaskan nggak tadi kan menurut yang tadi udah kita contohkan tentang banyak bervarian, jadi Ayani bisa sedikit menyimpulkan dulu apa itu yang namanya karakteristik produk? Karakteristik produk ya Bu ya? Ya, dari dilihat di gambar ini, ya karakteristik produk. Ini kan bisa lihat ini sosronya ada berbagai macam varian, ada berbagai macam bentuk. Apa itu produk itu, Ai? Atau mau dibandingkan dengan ini, dengan produk yang lain? Nanti kan beda nih. Kalau Ai pernah dengar kalau kita pengen minuman yang air mineral, tetapi yang ada manis-manisnya, airnya mana? Pernah dengar nggak kata-kata persepsi konsumen kalau pengen air mineral tapi yang ada manis-manisnya, produk apa? Lem mineral ya Bu. Iya betul sekali Enda, lem mineral. Jadi nah ini tujuan salah satu produsen menciptakan karakteristik produk yang berbeda dengan produsen yang lain supaya persepsi konsumen itu ada persepsi konsumen yang bisa membedakan. Jadi kalau persepsi konsumen kalau pengen minuman air mineral tapi yang ada manis-manisnya pasti akan salah satu
ciri dari mineral. Kemudian kalau makanan, minuman yang manis, tetap makanannya apapun makanannya, minumannya pasti memilihnya Teh botol sosro. Teh botol soro. Ya, teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Itu persepsi dari konsumen, ya. Pasti akan berpikirnya, jadi ada cirinya. Jadi yang dimaksud dengan karakteristik produk di sini adalah apa? Ada yang bisa bilang tadi ciri, ya, ciri. Nah, di sini ya menurut ahli, ya menurut Kotler, di sini karakteristik produk ini adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, bisa diulang, Kristen, bisa diulang, suaranya kan keras, Kristen, bisa diulang, apa itu Bisa karakteristik Bu, produk? bisa Bu. Nah, Bisa Bu, Bu. Boleh, silakan. karakteristik Ya, apa? produk adalah kondisi yang berbeda dari satu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan, Ibu. Iya, betul sekali, Kristen. Ya, jadi karakteristik produk itu adalah kondisi yang berbeda. Jadi konsumen pasti akan membanding-bandingkan produk para pesaing. Jadi makanya kita sebagai produsen itu harus menciptakan produk yang beda dari yang lain, seperti sosro. Sosro itu banyak banget variannya. Tapi kalau pengen minuman air mineral yang ada manis-manisnya, ada disiapkan oleh mineral. Kemudian kalau pengen minuman yang biar kita fokus, minum apa? Ayo, ada kalau minuman air mineral yang fokus, betul sekali. Ya, betul sekali. Nah, itu cirinya ya, ciri di produsen itu menyiapkan produk supaya konsumen punya persepsi sendiri. Jadi konsumen memilihnya sesuai dengan kebutuhan, tetapi masing-masing konsumen punya persepsi sendiri tentang produk yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, bagaimana kita di sini kan mata pelajaran penataan produk. Nah, bagaimana kita mengelompokkan karakter produk-produk yang memiliki karakter yang sangat berbeda-beda itu? Beda sekali kan ada. Itu baru satu segi ya, baru satu contoh ini Ibu barusan kan jenis produk minuman aja belum, yang lainnya ada yang soklin, ada wangi, lagi ke pakaian, kemudian ada juga apa yang buah-buahan belum. Ini baru satu contoh produk. Nah, bagaimana kita melihat karakteristik produknya? Ini karakteristik produknya bisa dilihat dari bentuk wujudnya. Yang pertama bentuk wujudnya, kemudian dari daya tahannya, kemudian dari cara penggunaannya. Nah, dari bentuk wujudnya ada dua macam, ada barang, ada jasa. Ya, ada barang, ada jasa. Ya, kalau Ibu besarkan bisa ya, enggak ya? Nah, sebentar ya, Ibu besarkan dulu. Muncul. Ya, tampilannya muncul. Sudah. Ya. Kita lanjutkan ya. Tadi betul. Nah, tadi kita bahas karakteristik produk itu bisa dilihat dari wujudnya, kemudian daya tahan, kemudian penggunaannya. Nah, sekarang dari wujudnya, di sini ada barang, ada jasa. Coba dibantu ya, siapa ya? Endang, tolong dibacakan tentang apa itu yang namanya barang. Barang itu adalah produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya.
Iya. Kemudian kalau jasanya? Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih, Endang. Jadi yang produk berdasarkan wujudnya itu ada dua macam ya, ada barang, ada jasa. Kalau jasa barang itu bisa dilihat, kita bisa melihat barang-barangnya. Nah, ini ada salah satu contohnya, ada baik barang-barang yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita pindahkan. Itu yang namanya barang. Kalau jasa itu aktivitas manfaat. Jadi yang dirasakan oleh konsumen itu kalau jasa bukan barangnya, tetapi pelayanan dari jasanya. Ini salah satu contohnya ada salon. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Peri, silakan bisa memberikan contoh lain dari jasa. Peri, ada Peri? Ya, ada Bu. Ada. Contoh lain dari jasa apa Peri? Bank Bu. Oh, bank. Iya. Jasa Ya, keuangan. terima kasih Peri ya. Iya, jasa online. Pengiriman, betul sekali. Pengiriman Bu. Pengiriman. Ya, jasa pengiriman. Betul sekali. Ya, terima kasih Lina. Bengkel, Bu. Ya, itu Hotel, ya. Bu. Bengkel, betul sekali Dewi. Bengkel, betul sekali. Itu jasa apa? Termasuk produk jasa. Ya, jadi ada dua macam ya, ada dua wujudnya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat karakteristik produk itu juga dari daya tahannya. Daya tahan dari produknya. Yang pertama di sini silahkan Dewi Sriani, ada Dewi Sriani? Ada Bu. Dewi Sriani silakan. Iya, yang pertama apa katanya ini? Iya, berdasarkan Ya, daya tahannya, berdasarkan. yang pertama tidak Ya. tahan lama Bu. Artinya cepat habis dia sekali pakai. Kemudian barang yang kedua adalah barang tahan lama, produk yang berwujud fisiknya tahan lama meskipun rutin digunakan, misalnya barang-barang elektronik Bu. Iya, betul. Ya, terima kasih ya Dewi Sriani. Jadi yang produk berdasarkan daya tahan itu ada dua ya, ada tidak tahan lama, ada barang tahan lama. Kalau tidak tahan lama ini seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak tahan lama, satu kali pakai habis, ataupun tidak satu kali pakai juga beberapa pakai nantinya bisa habis. Tapi kalau disimpan aja ya tidak akan habis-habis. Tapi kalau dipakai ya pasti habis. Itu yang namanya barang tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Kemudian barang yang tahan lama ini contohnya ada barang-barang elektronik. Meskipun contohnya ini lemari es. Lemari es setiap hari pasti kita gunakan, pasti kita pakai. Tetapi barangnya tidak akan habis dan jangka frekuensi habisnya bisa sampai 5 ataupun 7 tahun. Kalaupun rusak tetap barangnya masih ada. Ini contohnya lemari es. Tapi kalau isi dari lemari esnya masuknya ke barang tidak tahan lama kalau isinya. Tapi kalau lemari esnya tentunya masuknya ke barang tahan lama. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat karakteristiknya itu dari penggunaannya. Dari penggunaannya coba Alfred, Priston dulu Priston. Coba Priston dibantu apa itu berdasarkan penggunaannya? Iya, berdasarkan penggunaannya ada barang konsumsi dan barang industri, Bu. Barang konsumsi itu barang yang digunakan untuk konsumsi sendiri dan keluarga. Dan ada barang industri, Bu, barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industri, Ibu. Iya, terima kasih Priston. Jadi produk berdasarkan penggunaannya itu ada barang konsumsi, ada barang industri. Kalau barang konsumsi itu barang kebutuhan sehari-hari, sedangkan barang industri itu barang konsumsi itu barang kebutuhan sehari-hari yang digunakannya untuk dikonsumsi sendiri. Jadi tidak diolah lagi, tidak untuk
diproses secara industri. Tetapi kalau barang industri itu barang yang dibeli untuk diproses kembali untuk kepentingan industri. Jadi itu ada 3 hal yang bisa kita lihat dari karakteristik produk. Ya, dari karakteristik produk dilihat dari wujudnya, kemudian daya tahannya, kemudian penggunaannya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Apakah sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita melakukan diskusi, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Bu, mau nanya, Bu. Boleh, silakan Lina. Kalau varian itu termasuk karakteristik enggak, Bu? Ya, varian itu, coba Ibu tampilkan lagi ya gambar yang ini. Nah, untuk melihat karakteristik produk, kita ini kan berdasarkan wujudnya, ya. Yang pertama dilihat dari berdasarkan, atau ada, entar dulu ya, berdasarkan wujudnya. Wujudnya itu ada barang berwujud, ada yang tidak berwujud. Nah, dari wujudnya kita lihat apa yang dilihatnya. Coba saya mau bantu, apa yang dilihat dari wujudnya? Coba Dewi Mardiana. Untuk menjawab pertanyaan dari Lina, kita kan tadi sudah mempelajari karakteristik produk berdasarkan wujudnya. Nah, wujudnya kita melihatnya dari mana? Dari fisik, Bu. Fisik produk itu. Dari fisik. Iya, wujudnya dilihatnya dari fisik. Nah, barang itu kan tadi berdasarkan wujudnya ada barang berwujud, ada barang, ada jasa. Berarti kalau varian itu berarti barang ya, yang kita lihat itu barangnya. Nah, barangnya itu apanya yang kita lihatnya? Betul kata Dewi Mardiana, berarti fisiknya. Fisiknya itu bagaimana fisik barangnya? Salah satu fisiknya bisa dari kemasannya, kemudian dari varian rasanya, kemudian juga dari warna-warnanya. Warnanya salah satu contoh untuk sosro, karena warna-warnanya berbagai warna dan bervariasi, termasuk dari karakteristik produk. Tetapi barangnya termasuk ke dalam jenis wujud barang, begitu. Paham, Lina? Ya, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada yang lain? Sebelum kita melanjutkan diskusi, ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, tadi siapa aja? Ya, kelompok 1 tadi ada siapa aja? Ya, tadi dicatat Herlina, juga. Bu. Herlina, Bu. Ayani, Bu. Iya. Nah, tugas untuk kelompok 1, diperhatikan di sana Ibu sudah di grup, Ibu sudah kirim LKPD ya, ada 3 lembar. Tapi kalian cukup mengerjakan yang 1 lembarnya aja, halaman yang keduanya saja ya. Halaman kedua, ini untuk kelompok 1, perhatikan gambarnya yang satunya aja ya, gambar saja, tidak perlu semuanya. Kalian amati dan berikan kesimpulan ya, kesimpulan produk berdasarkan wujud, daya tahannya, dan penggunaannya. Untuk kelompok 1, gambar untuk gambar yang ke-1. Kelompok 2 siapa tadi? Kelompok 2, Ahmad, siapa Bu. aja saya? Ahmad, Dewi. Ahmad dia bersuara, Ahmad kemana ini? Ada, iya. Dia Ahmad, Dewi, Mardiana, kemudian Ferry dan Ade. Ya, kemudian diskusikan gambar yang kedua saja. Nanti berdasarkan daya tahan dan penggunaan. Kemudian kelompok yang ketiga tadi siapa? Kriston, Siapa Bu, ya kelompok Endang, 3? sama Dewi Sri, Saya, Bu. Ya, saya, Bu. Kriston, Endang. Ya, betul. Iya,
yang ketiga ya, diskusikan. Silakan kalian diskusikan. Waktunya hasilnya cuman 15 menit. Ya, 15 menit untuk diskusi. Nanti kita presentasikan langsung sekarang ya. Ya, sekalian Ibu mau jelaskan dulu untuk yang lembar kedua. Yang lembar kedua nanti kalian itu dikerjakannya di rumah ya. Karena untuk hari ini kita akan pulang lebih cepat. Jadi kalian kerjakan di rumah untuk LKPD yang kedua ya. Nanti kalian mengunjungi supermarket, ya mengunjungi supermarket tempat toko terdekat, atau kalian bisa di lab sekolah, ya kalian ke lab sekolah, nanti lakukan observasi, kalian isi tabel tentang karakter produk, kalian nanti silakan diskusikan. Kemudian ini akan dibahasnya, akan diperiksanya minggu depan. Ya, sekarang kalian kerjakan dulu saja untuk tugas yang pertama ya. Silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, silakan dikerjakan dulu, diskusikan. Oke, waktunya udah habis ya anak-anak ya. Ya, udah 15 menit waktunya. Kita akan presentasikan. Silakan kelompok pertama. Tadi kelompok pertama itu ada Herlina, Ai, kemudian Alfred. Silakan kelompok pertama. Bagaimana hasil diskusi kalian? Ya Bu, kami sudah melakukan diskusi dan yang akan menyampaikan presentasinya Ai Bu, Ai. Silakan Ai. Iya silakan Ai. Ya Bu. Baik Bu, saya akan presentasikan hasil kelompok 1. Yang pertama itu dari gambar 1, dilihat dari wujudnya termasuk jenis barang karena bisa dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya Bu. Terus untuk dilihat dari daya tahannya dari produk itu, ini tidak tahan lama karena akan habis bila dikonsumsi. Kalau dilihat dari penggunaannya termasuk barang konsumsi karena barang yang digunakan untuk konsumsi sendiri. Demikian Bu presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 1. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Kelompok 1 hebat. Nah, ada yang mau menanggapi dulu tentang hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan dari kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan kelompoknya Enda mau menanggapi tentang kelompok 1, hasil diskusi kelompok 1, silakan. Cukup, udah Bu. Bagus Bu dari kelompok 1 itu. Bagus, sudahan Bu. Udah jelas. Iya. Udah jelas Bu. Ya, sudah jelas ya. Udah jelas. Kalau udah jelas kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan kelompok kedua siapa yang akan mewakilinya? Ade Bu. Ade Bu. Ya silakan. Yes. Iya Bu. Iya silakan. Dari gambar yang kedua, dilihat dari wujudnya termasuk jenis barang karena bisa dilihat, diraba, disentuh, disimpan, atau dipindahkan. Sedangkan dilihat dari daya tahannya, produk ini tahan lama karena wujud fisiknya berupa elektronik, barang elektronik. Dilihat dari penggunaannya termasuk barang konsumsi karena barang elektronik ini digunakan untuk konsumsi sendiri. Itu Bu presentasi dari kelompok kami. Iya, terima kasih untuk kelompok kedua. Terima kasih Ade sudah membacakan ya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok kedua. Kelompok kedua udah jelas ya, udah jelas sekali. Ada yang barangkali ada yang mau menanggapi kelompok 2? Kelompok yang lain mau menanggapi? Cukup Bu, sudah cukup bagus. Cukup bagus ya, betul sekali, udah cukup bagus ya. Kita lanjut aja ke kelompok ketiga. Kelompok ketiga silakan kelompok 3.
kelompoknya Endang, silakan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Kami di sini Iya, akan sama-sama. melanjutkan dari pertanyaan Ibu yang diberikan oleh kelompok 3. Di sini akan dijelaskan oleh Bu Dewi Srianti. Silakan, Dewi Sri. Iya Bu, terima kasih. Ya, kami dari perwakilan kelompok 3 di sini akan membacakan hasil diskusi kami di sini. Dilihat dari wujudnya, termasuk jenis jasa karena manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual berhubungan dengan pelayanan. Karena bengkel termasuk produk tidak berwujud, jadi tidak bisa dilihat daya tahannya dan tidak bisa dilihat dari penggunaannya. Iya, terima kasih Dewi udah membacakan kelompok ketiga ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Ya, barangkali ada yang mau menanggapi kelompok 3? Apa sudah jelas? Saya Kelompok Bu yang lain? dari kelompok 1 Bu. Oh, boleh, silakan Lina mau menanggapi bagaimana? Menambahkan ini saja Bu, kalau dari Iya. pelayanan jasa tuh saya rasa ada nampak apanya Bu, misalnya dari kebersihan servisnya atau dari kebersihan pelayanan produk-produk yang dipakaikan kepada kendaraan motornya, itu Bu tambahannya Bu, tidak hanya terlihat tidak terlihat tapi pelayanannya dirasakan tapi hasilnya bisa dilihat, itu Bu. Iya, betul sekali. Lina hebat sekali, betul. Jadi kalau pelayanan jasa itu yang kita lihatnya itu ada yang dirasakan oleh konsumennya. Betul sekali. Terima kasih Lina. Lina memang hebat. Tepuk tangan dong buat Lina. Kasih Bu, nambah nilai Bu, saya nggak ikut Iya, kemarin Bu. siap. Nanti Ujian ditambahkan semester. nilainya ya. 100 tapi tidak lebih dari 100 ya. Iya, terima kasih Lina. Oke, untuk ya terima kasih anak-anak semuanya sudah presentasi, sudah apa materi yang Ibu sampaikan sudah jelas? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu, sudah Terima jelas. kasih. Bu. Kalau sudah jelas, silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Kristen mau bukan Kristen, Ahmad belum bersuara. Ahmad silakan disimpulkan apa sih materi yang sudah kita pahami hari ini? Ahmad silakan disimpulkan apa saja materi yang sudah kita pahami hari ini? Sudah kita pelajari? Ya Bu. Iya, silakan. Ya Bu, jadi dari bermacam-macam produk itu Bu, ada bisa dilihat Bu dari wujudnya, tahannya, termasuk dari penggunaannya, semuanya Pak ada yang berbeda-beda. Ya Bu, kemudian bukan hanya apa ya Bu, seperti itu juga yang tidak bisa dilihat juga bisa dirasakan manfaatnya gitu. Mungkin cuma itu aja Bu. Iya, terima kasih Ahmad sudah menyimpulkan ya. Jadi Ibu tambahkan. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang karakteristik produk berdasarkan wujudnya. Tadi ada barang, ada jasa. Kemudian berdasarkan daya tahannya ada barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Dan kemudian yang berdasarkan penggunaannya ada barang konsumsi dan barang industri. Nah, nanti untuk di rumah kalian tolong dilanjutkan LKPD yang kedua karena ini sangat berhubungan sekali dengan produk-produk supermarket karena kita yang akan lebih kita tekankan itu adalah produk supermarket. Jadi kan untuk kita supaya nantinya bisa mengelompokkan produk-produk yang ada di supermarket. Kalau jasa kan tidak ada di supermarket ya. Kalau jasa tidak ada untuk seperti tadi bengkel nggak ada ya. Jadi produk-produk supermarket. Jadi nanti di rumah tolong kalian
lanjutkan untuk nomor yang keduanya di LKPD halaman ketiga. Kalian nanti silakan dilengkapi produk-produk, nanti kalian lihat dari bentuk variannya bagaimana, kemudian dilihat dari bahannya apa saja, karena kalau sekarang tidak bisa ya, kita harus observasi langsung. Kalian boleh ke lab, boleh ke toko-toko terdekat, boleh ke supermarket, nanti sambil ikut mamahnya ya tadi, atau mamihnya tadi siapa tuh Ahmad, nanti boleh ikut dengan maminya ke supermarket, tapi ingat jangan lupa jaga jarak, kemudian memakai masker, dan pulang setelah pegang-pegang barangnya jangan lupa cuci tangan. Nanti kalian sambil lihat-lihat, kemudian pulang ke rumah kalian tulis ini apa produk-produknya, disesuaikan dengan variannya, kemudian posisinya, jenis apa kemasannya, kemudian kriteria penyajian dan manfaat dari produknya. Jadi tolong dilengkapi LKPD-nya ya. Tampilan LKPD-nya seperti ini nih ya. Kolomnya ada barangnya, kemudian nampaknya tahan lama produk itu, kemudian varian rasanya, kemudian sisinya atau bahan bakunya apa saja, tapi singkatnya, tidak perlu panjang lebar ya. Kemudian jenis kemasannya kalian sebutkan apa aja, kemudian kriteria apa penyajiannya bagaimana, dan manfaatnya bagaimana ya. Tapi kalau ke supermarket atau ke toko terdekat ataupun ke lab, kalian jangan lupa selalu memakai masker dan jaga jarak. Oke, siap ya? Dilanjutkan di rumah LKPD-nya? Siap, Bu. Siap, Ibu. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian materi yang Ibu sampaikan menarik tidak ya? Menarik, Bu. Menarik tidak? Iya, menariknya di mananya? Yang sebelah mananya ya? Ya? Bahas minuman, Bu, karena kan lagi puasa. Bahas minuman. Ya. Jadi dibayangkan minumannya ya. Ya, tapi jangan dulu diminum minumannya. Minum. Iya, betul. Terima kasih ya, Endang. Sudah menarik apa semuanya juga ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dari Ibu, dan nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bagaimana membuat tabel klasifikasi produk. Karena untuk melakukan pengelompokan produk kita membutuhkan tabel klasifikasi produk supaya nantinya kita bisa menata produk dengan sebaik mungkin, dengan menarik, supaya nanti konsumen pada saat konsumen datang ke toko kita bisa menemukannya dengan mudah, supaya bisa tertarik konsumennya. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Silahkan Ahmad pimpin dulu berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Silahkan berdoa dulu. Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Ya, terima kasih sudah memimpin berdoa. Terima kasih. Ya. Libur, selamat libur. Jangan lupa memakai masker dan selalu jaga jarak. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bapak. Baik, terima kasih Bu Irna ya, sudah Bu Irna berusaha untuk sinyalnya juga biar lebih bagus gitu ya. Ibu sudah berusaha, sudah lega ya Bu ya, alhamdulillah. Ibu sudah lega gitu ya. Oke, baik. Oke Bu Irna gitu ya.
Secara umum tadi tampilannya sudah bagus secara umum gitu ya, Bu Irna ya. Oke, tadi Bu Irna tentang penataan produk KD-nya gitu ya. Jadi KD ini kalau kita di bisnis pemasaran membahas tentang penataan produk itu menjadi hal yang materi yang menarik sebenarnya gitu ya. Materi yang sangat menarik. Kalau ini kita bisa apa itu namanya? Menampilkan hal-hal yang kontekstual gitu ya. Dan kontekstualnya banyak banget. Dan itu pernah dilihat ya, pernah dilakukan oleh siswa ya, pernah dilihat di mall-mall gitu ya. Itu yang baik minimarket, supermarket ya, itu pernah dilihat. Jadi siswanya sangat familiar sekali gitu ya terkait ini gitu ya.